sebuah judul yang provokatif. Dan apakah judul ini clickbait? Kita membahas strategi perang di Ukraina yang saat ini berubah lagi polanya. Dalam 2 minggu yang lalu kita katakan bahwa pola serang Rusia di awalnya menggunakan strategi serangan kilat, gagal. Kemudian berubah menjadi serangan bumi hangus arah Aleppo, Suriah, dengan menyerang dulu menggunakan roket ke target-target wilayah sasaran. Penduduk mengungsi, lalu pasukan pertahanan Ukraina digempur habis-habisan sehingga wilayah perkotaan tersebut rata tanah. Ternyata belum maju-maju juga hingga saat ini. Sekarang memasuki awal minggu ke-7. Lain lagi yang dilakukan Rusia sejak minggu lalu. Kita juga mengatakan di awal perang bahwa serangan kilat di target kurang dari 7 hari Kiev lumpuh. Diimpikan tentara pembebasan Rusia tersebut akan diberikan lemparan mawar oleh warga Ukraina. Namun faktanya adalah perlawanan keras tentara Ukraina, perlawanan keras dari rakyat Ukraina dan NATO terus membantu dengan misionaris tentara swasta masuk ke Ukraina. Faktanya bukannya Ukraina melempar bunga mawar, namun melempar molotov cocktail, granat, dan ditembak sniper. Ini yang kita laporkan kemudian. Rusia ubah strateginya untuk perang kota ke bumi hangus. Namun tersulit adalah melawan perang insurgensi yang dilakukan oleh pihak Ukraina. Hit and run selalu berpindah dan mereka mengembus menyerang logistiknya Rusia. Rupanya strategi bumi hangus tidak juga membuat kota kedua terbesar Ukraina yaitu Kharkiv takluk. Walau sudah dikepung tentara Rusia. Kalau ibu kota Kiev jauh dari jangkauan roket Rusia sekalipun, tidak bisa maju tentaranya. Kota pelabuhan Mariupol digempur hingga bumi hangus 90% wilayahnya. Tetap tidak takluk juga. Dalam seminggu terakhir, Rusia menarik pasukannya di utara Kiev masuk kembali ke Belarusia. Kemudian menarik pasukan kembali ke arah Donbas. Ada analisa lapangan dalam penarikan tentara Rusia di utara dan sisi barat laut Kiev, termasuk mundurnya dari kota Bucha, yaitu bukan mundur Rusianya, tapi memang kalah diserang counter attack tentara Ukraina. Berita dari Ukraina tentunya hal tersebut. Sementara dari pihak Rusia mengumumkan ditarik keluarnya karena target utama Rusia adalah hanya mengambil Donbas, di mana majunya pasukan Rusia mendekati Kiev adalah untuk menghalangi serangan Ukraina ke wilayah Donbas. Sekarang 80.000 tentara Rusia ada di sisi timur Ukraina dan sisi selatan. Wilayah utara, barat daya, barat laut Ukraina, tentara Rusia mundur perlahan. Atau kalah ya sebenarnya. Yang pasti banyak pengamat bertanya, benarkah tujuan aslinya ingin mengambil Donbas yang kemudian wilayah itu dijadikan buffer areanya Rusia? Kita tidak tahu. Namun membawa logistik sepanjang 30 mil atau 50 km panjangnya di dalam penyerangan Ukraina kemarin dengan target 1 minggu takluk ternyata gagal. Benarkah Rusia gagal di Ukraina? Benarkah Rusia hanya mau ambil Donbas? Benarkah bantuan senjata NATO mengalir terus menguntungkan Ukraina? Dan tentara Ukraina lebih siap secara mental terhadap perang dengan Rusia ini. Dengan mundurnya Rusia di utara Kiev, apakah berarti secara kemungkinan 70% Rusia gagal dalam penaklukan Ukraina ini? Yang kita pertanyakan berikutnya, di luar perang militer yaitu perang ekonomi counter attack Rusia ke NATO, seberapa efektif rubel backed by gold akan menjadi penantang dolar? Yang dapat dipastikan, pembelian rubel dalam pembayaran gas dan minyak Rusia terbukti efektif. Nilai mata uang rubel meningkat dalam 2 minggu terakhir ini. Kita juga semua tahu, sejak penyerangan Rusia ke Ukraina, Amerika telah membangun kekuatan unilateral untuk banyak negara bergabung melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, di mana salah satu yang terpenting adalah SWIFT, transfer dolar antar bank yang ditutup dari akses bank Rusia, sangat memukul Rusia. Total, Amerika melakukan 5.314 sanksi kepada Rusia sejak pertengahan Februari 2022. Di antara sanksi tersebut yang terutama melarang dunia, termasuk Eropa, untuk membeli gas dan minyak Rusia. Namun kontras dari pernyataan sanksi tersebut, Amerika malah menambah suplai dari Rusia ke Amerika sebanyak 43% atau 100.000 barel per harinya. Informasi ini dengan lantang diucapkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menampar muka Amerika. Bahkan bukan hanya mengimpor minyak tambahan, namun mineral lainnya juga Amerika impor seperti pupuk juga meningkat. Sementara efek di Eropa, kalau mengsanksi ekonomi Rusia akan membuat negara-negara Eropa menjadi capital outflow atau uang keluar dari Eropa dan masuknya pengungsi ke Eropa, serta kekurangan energi di Eropa. Jadi sanksi ekonomi ke Rusia oleh Amerika adalah untuk keuntungan Amerika, itu aslinya. Amerika itu double standar negaranya, bangke bener dah cara bernegaranya dalam mengerjain negara lain. Oh iya, Amerika bagaimana sih membeli minyaknya ke Rusia? Kan Amerika negara swasta, ya swasta Amerika yang beli minyak Rusia lalu jual ke masyarakat Amerika langsung. Di mana harga minyak dunia $100
per barelnya, sementara harga minyak Rusia bisa 70-80 dolar. Murah. Kalau melihat sejarah, sanksi ekonomi tidak pernah membuat dunia menjadi lebih damai. Seperti saat ini Amerika melakukan di banyak negara di Timur Tengah, termasuk Iran. Saran, kalau memang ingin perdamaian, wahai Amerika, adakan peace talk serius dan jangan memprovokasi pihak manapun seperti yang Anda lakukan saat ini. Kembali ke perang di Ukraina. Pastinya sekarang Ukraina di atas angin. Serangan balasan di mana-mana ke pasukan Rusia menunjukkan kemajuan. Rusia geser ke Donbas di sisi tenggara dan sisi selatan Ukraina. Juga sekarang Zelensky tidak mau lagi mengadakan pertemuan dengan Rusia. Dia mengatakan akan terus mempertahankan seluruh wilayah Ukraina. Pede dia sekarang. Jadi panjang nih perang, namun dapat dipastikan semakin kesini semakin pasti tidak jadi perang dunia ketiganya.